Halo, perkenalkan nama saya Jordi Yaakob Setiawan Solok dengan NIM 211201339. Saat ini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengimplementasikan sistem AI untuk menganalisis keluhan pasien menjadi diagnosa dokter dengan metode Gertainti dengan anggota Muhammad Rafli Yusuf, Prudentius Aprilianus Emleru, Jordi Yaakob Setiawan Solok, Diwan Marson Kilok, dan Emilia Julita Gajah. Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah pendekatan baru dalam mendiagnosis pasien dengan menganalisis keluhan yang disampaikan oleh pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berharga kepada dokter dalam proses pengambilan keputusan diagnosis, serta mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan diagnosa yang tepat. Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data keluhan pasien dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, wawancara dengan pasien, dan data sensor yang terintegrasi dalam perangkat medis. Dalam keluhan pasien kemudian dianalisis menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami dan metode kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola dan korelasi yang relevan dan kondisi klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis keluhan pasien dapat memberikan petunjuk yang berharga dalam proses diagnosa. Dalam menganalisis data keluhan pasien, dokter dapat mengidentifikasi gejala kunci, memperkirakan penyakit yang mungkin terjadi, dan menyusun rencana tindakan lebih lanjut. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu dokter dalam memperbaiki kualitas pengambilan keputusan diagnostik dan mengurangi risiko kesalahan diagnosa. Meskipun demikian, pendekatan ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan validasi lebih lanjut dan melalui penelitian klinis yang lebih luas. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan kepada aspek privasi dan keamanan data pasien dalam mengumpulkan dan menganalisis data keluhan pasien. Dalam kesimpulan, analisis keluhan pasien dapat menjadi alat yang berguna bagi dokter dalam proses diagnosa. Dan pendekatan ini diharapkan dokter dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien serta meningkatkan kualitas perawatan pasien secara keseluruhan. Kata kunci Gertainti Vektor, sistem pakar diagnosa dan penyakit. Pendahuluan. Diagnostik medis merupakan salah satu aspek kunci dalam praktik kedokteran. Proses diagnosa yang akurat dan tepat waktu menjadi krusial dalam menentukan perawatan yang tepat bagi pasien. Saat ini, diagnosa dokter masih sangat bergantung pada informasi subjektif yang diberikan oleh pasien, serta pengamatan dan penelitian klinis dokter. Namun ada tantangan dalam mengimplementasikan keluhan pasien yang seringkali kompleks dan ambigu, yang dapat mengakibatkan diagnosis yang tidak tepat. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan, muncul potensi untuk memanfaatkan data dan analisis yang lebih canggih dalam mendukung proses diagnosa. Salah satu sumber data yang bernilai adalah keluhan pasien yang diungkapkan secara verbal maupun tertulis. Keluhan pasien seringkali berisi informasi yang penting tentang gejala yang dialami dan perubahan yang terjadi pada kondisi kesehatan mereka. Metode penelitian. Metode Gertainti Vektor atau CF dapat digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisis keluhan pasien dan menyusun diagnosa dokter. Nilai setiap vektor kepastian untuk setiap aturan berdasarkan bukti kepercayaan ahli, perhitungan vektor kepastian, dan melibatkan penggunaan rumus-rumus matematika seperti CF Combine untuk menggabungkan aturan-aturan yang relevan. Tabel 1 di sini berisi tentang keluhan pasien, kode penyakit, nama penyakit, dan penanganan. Contoh sini ada demam batuk pilek dengan kode P001, nama penyakit flu. Penanganannya di sini yaitu istirahat, minum banyak air. Terus yang kedua batuk berdak dan sesak dengan kode penyakit P002, nama penyakit bronkitis. Penanganannya inhalasi obat bronkodilator dan 3, 4, 5 lainnya.
Tabel kedua sini berisi nomor dan gejala penyakit. G1 yaitu demam, pilek, sakit tenggorokan. Kedua batuk, sesak napas, dahak berwarna. 3, 4, dan 5. Tabel 1.3 berisi nomor rule, gejala penyakit, CF positif, CF negatif. R1 dengan gejala penyakit demam, pilek, sakit tenggorokan, CF positifnya 0,8, CF negatif 0,2. Batuk, sesak napas, dan lain-lainnya. Sebab dan gejala sini terdapat tabel penyakit, sebab, gejala, dan penanganan. Contoh sini penyakit flu disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebar melalui udara dalam tetesan atau percikan liur. Gejalanya batuk, demam, batuk, pilek. Penanganannya istirahat, minum banyak air. Bronkitis yaitu polusi udara dan kebiasaan merokok. Gejala batuk berdahak, sesak, dengan penanganan inhalasi obat bronchodilator, dan lain-lain. Hasil pembahasan dalam sistem pakar, jika beberapa gejala terpenuhi, maka CF dapat dari masing-masing aturan akan dikombinasikan atau diakumulasikan untuk mendapatkan CF total yang mencerminkan tingkat kepastian diagnosis penyakit jantung. Rumus serta inti vektor atau CF adalah sebagai berikut, dan keterangannya. Contoh kasus di sini, seorang pasien memiliki keluhan demam, pilek, sakit tenggorokan, serta sakit kepala pusing. Kita akan menggunakan tabel aturan 1.3. Langkah-langkah perhitungan aturan yang relevan untuk kasus ini adalah R1 yaitu demam, pilek, sakit tenggorokan dengan CF 0,8 dan CF negatif 0,2. R5 yaitu sakit kepala pusing. Berikut adalah cara penghitungannya. Dan hasilnya itu dalam kasus ini CF keseluruhannya adalah 0,9. Hal ini menunjukkan tingkat kepastian bahwa gejala yang dilaporkan yaitu demam, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan pusing mendukung adanya penyakit yang terkait dengan aturan yang ada. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.